Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lovers, balik lagi di Rio Sport Channel. Oke, kita akan bahas sebuah prediksi pertandingan pekan tunda, pekan menentukan, pertandingan yang sangat-sangat ya bisa dibilang ngeri-ngeri sedap sih antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung. Kenapa kami bilang ngeri-ngeri sedap? Karena laga ini sempat ditunda. Nah, kenapa ditunda? Karena emang udah di setting laga ini harus digelar tanggal segini, bertepatan dengan anu dan ada kepentingan tertentu tentu dari pihak apa sih? Nah, kita akan cari tahu dan bahas sama-sama di channel ini. Begitu juga bagaimana sih kondisi kedua tim ini dan ada siapa aja sih pemain yang akan absen di laga ini, dan tentu saja kita akan juga intip bagaimana intrik dan juga ketegangan antara kedua belah pihak di laga ini. Oke, tapi seperti biasa sebelum kita bedah semuanya, tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya cukup gampang dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah prediksi selengkapnya Rio Sport. Laga tunda alias laga penentuan antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung yang seyogianya akan digelar pada Jumat 31 Maret 2023 kabarnya masih menggantung. Pihak PT LIB belum menerbitkan izin dan venue pertandingan ini. Selain laga ini yang main adalah Persib yang kita tahu selalu dipersulit soal izin, tapi hal ini pun disebabkan pihak Persija yang ngotot masih ingin main di GBK. Padahal Ketum PSSI sudah menginstruksikan jika GBK tak boleh dipakai gelaran apapun selain untuk Piala Dunia. Tapi rupanya pihak Persija kekeh ingin main di GBK dengan alasan toh Piala Dunianya bisa nggak jadi tuh. Pihak Persija pun merengek dan merayu PT LIB dan PSSI agar diizinkan main di GBK. Nah, gimana nih? Main di mana? Di GBK atau Patriot atau PT IKA? Kalau PT LIB dan Sekjen PSSI sih pasti izinkan Persija pakai GBK. Tapi kan PT LIB dan si Yunus Nusi ini harus minta izin dulu sama Erick Thohir sebagai Ketum PSSI yang juga Menteri BUMN dan juga Ketua Inafok. Ini yang sulit. Selain Erick Thohir udah terlanjur bilang ke publik kalau GBK nggak boleh dipakai lagi, Erick Thohir pun tengah sibuk nih ngurusin atau ngelobi FIFA buat selamatkan Piala Dunia dari oknum-oknum politik goblok yang mengatasnamakan agama dan kemanusiaan yang tujuannya demi politik. Sebenarnya buat Persib sih main di mana aja nggak masalah ya. Cuma kalau ini belum kelar juga, ini udah H-3 atau H-2 loh. Bisa-bisa dibatalkan lagi nih laga ini gara-gara stadion. Ini yang buat Persib pusing nih. Kalau kita bicara diuntungkan atau dirugikan sih, menurut kami ya saat ini ya sama aja ya. Persija meskipun lebih beruntung kali ini lantaran para pemain asingnya udah komplit, nggak kayak sebelum ditunda di mana 2 pemain asing Persija hilang. Tapi Persija pun tetap kehilangan 12 pemain yakni di timnas U20 dan timnas senior. Sementara Persib pun sama, meskipun menahan 2 pemainnya di timnas U20 yakni Kakang dan Robi dan Daisuke Sato yang tolak bela Filipina, tapi tetap Persib pun kehilangan beberapa pemain seperti Teja dan Jupe yang terkena sanksi, lalu trio timnas di timnas senior, lalu juga yang cedera seperti Zalnando, Rumakik, Victor dan Made. Ya sama aja sih kalau dibilang ompong-ompongan. Ya emang di sini Persija lebih beruntung. Coba kalau waktu itu nggak minta ditunda, ya ompongnya makin banyak. Laga ini tuh sebenarnya menentukan ya buat 2 tim ini, bukan untuk juara ya. Kalau juara kami pikir 2 tim ini sangat sulit. Tapi laga ini menentukan siapa yang akan finish sebagai runner up. Jika Persija menang di laga ini, memang Persija belum bisa salib Persib. Lantaran masih terpaut beberapa poin ya. Tapi kalau Persija menang laga ini bisa saja membuka peluang Persija untuk finish di urutan kedua. Sementara bagi Persib, jika menang di laga ini tentu akan lebih mudah finish sebagai runner up, lantaran poin akan sangat sulit dikejar oleh Persija Jakarta. Oke, kita lupakan soal rekor pertemuan. Soalnya kalau rekor pertemuan kedua tim ini udah terlalu banyak ya sejak era perserikatan dan susah dihitung yang pasti. Tapi kalau kita lihat di 5 pertemuan terakhir saja, di mana sejak 2019 di Liga, Persib masih sedikit dominan atas Persija. Dengan catatan 3 kali Persib menang,
berbanding 1 kali kemenangan Persija dan 1 kali berakhir imbang. Di laga terakhir Persija dikalahkan oleh Persita, sementara Persib di laga terakhir menekuk Bayangkara FC. Dan tentu saja yang akan jadi sorotan utama di laga ini bukan pemain atau pelatih lagi di kedua kesebelasan ya, tapi mungkin yang akan jadi sorotan di laga ini adalah siapakah wasitnya. Ini laga penting loh. Ayo tebak-tebakan siapa wasitnya. Tapi bukan itu ya pertanyaannya. Nah, kita akan kasih pertanyaan nih. Siapakah pencetak gol di laga ini? Nah, kirim tebakan kalian di Instagram @rioryuha.sport. Ada hadiah deh. Tapi syarat dan ketentuannya baca dengan teliti ya. Oke, lalu bagaimana persiapan kedua tim ini dan ada siapa saja sih pemain yang kemungkinan akan absen di laga ini? Yuk kita intip. Di kubu Persib Bandung, seperti yang pernah kami bilang, peluang Persib untuk jadi juara sangat-sangatlah tipis, bahkan terkesan mustahil. Pasalnya di laga ini, laga penentuan itu terjadi. Andai pun Persib menang atas Persija, tapi di hari yang sama PSM menang atas Madura, ya wassalam, PSM juaranya. Jadi tetap harapan pendukung Persib ya PSM kalah dari Madura dan Persib menang atas Persija, ya kan? Tapi kan sebaliknya bagi pendukung PSM ya beda ya. Luis Milla sendiri mengatakan sudah tak memikirkan itu lagi, dirinya hanya fokus untuk lebih baik dan lebih baik lagi di setiap pertandingan. Jadi gini ya, secara realistis tugas Luis Milla di akhir kompetisi ini tuh bukan lagi ngejar juara ya kalau saya lihat, tapi lebih ke mematangkan strategi dan menyeleksi pemain untuk musim depan. Jadi kan Luis Milla ini tuh baru jadi pelatih di Persib ya, otomatis dia ini baru kali ini ketemu lawan-lawannya. Nah, ini akan jadi evaluasi Luis Milla musim depan. Kan udah tahu dong gaya main setiap lawan Persib. Makanya Luis Milla tuh udah mulai melirik beberapa pemain baru yang tujuannya ya tentu saja nambah lubang yang selama ini dianggap bocor oleh Luis Milla. Jadi buat para pendukung Persib, legowo aja kalau musim ini Persib gagal juara. Udah ada di papan atas aja udah bagus kok. Nah, kalau musim depan baru nih kita geber si Luis Milla, kita bejak-bejak kalau gagal juara. Itu pun dengan catatan manajemen Persibnya mau berjuang juga. Percuma dong Luis Milla udah mati-matian angkat Persib, tapi terus giliran minta pemain baru nggak dipenuhi. Alasannya inilah, itulah. Kan kita tahu Persib itu prestasi pengen elit, tapi biaya pengen irit, alias pelit. Menghadapi Persija Jakarta, kita tahu di sisi skuad Persib pasti ompong. Teja, Jupe, lalu Jalnando, Rumakik, Hen, Made, Victor harus menepi. Belum lagi yang di timnas, Klok, Irianto, Kambuaya, meskipun kemungkinan udah balik lagi ke Persib, tapi kecil kemungkinan akan ditampilkan. Jadi ini tuh agak sulit lah bagi Luis Milla, apalagi Persib akan bertindak sebagai tim tamu. Ya kita tahulah. Dan bukan rahasia umum lagi, kalau di liga manapun juga biasanya wasitnya lebih condong ke tuan rumah. Dan ini fakta loh, di liga manapun juga seperti itu. Nah, kelemahan Persib sendiri, Luis Milla sendiri sudah membeberkan ya, yakni faktor mental dan stamina. Dan menurut Luis Milla, ini masalah yang fatal bagi tim. Jika skill dan strategi itu bisa diubah dengan instan, tapi fisik dan mental ini sulit diubah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa para pemain Persib punya fisik dan mental yang lemah? Karena udah sejak lama, sejak tahun 1994 para pemain Persib ini leha-leha dan terlalu sering mendengar kata-kata, ya sudahlah. Persib jarang pakai pelatih yang meledak-meledak seperti Bernardo Tavares di PSM atau Thomas Tuchel di Persija, yang nggak segan ngomel para pemain kalau para pemain itu loyo. Ini yang akhirnya jadi kebiasaan di para pemain Persib, ditambah faktor U alias umur. Ya udah komplit deh. Nah, Luis Milla coba siksa para pemain Persib ini. Tapi apa hasilnya? Para pemain malah muntah dan sakit. Jadi bingung juga si Luis Milla ini akhirnya. Makanya di laga lawan Persija ini, Luis Milla kemungkinan tak bisa berbuat banyak selain tetap mengandalkan para pemain yang ada saja seperti saat lawan Bayangkara FC. Cuma mungkin ada sedikit perombakan di line up kali ini. Dan berikut prediksi susunan line up Persib Bandung. Di bawah Mister, kali ini ditempati oleh Reki Rahayu. Trio center back kemungkinan ditempati oleh Nick Wipers, Victor Igbonevo, dan Kakang Rudianto. Dua wingback ditempati oleh Daisuke Sato dan Freds Butuan. Duet jangkar ditempati oleh Deddy Kusnandar dan Robi Darwis.
Sisi sayap ditempati oleh Beckham Putra dan Ciro Alves, sementara ujung tombak tetap ditempati oleh David da Silva. Dan berikut formasinya. Lalu bagaimana di kubu tuan rumah Persija Jakarta? Kekalahan dari Persita Tangerang di laga terakhir memang sangat disesali oleh Thomas Doll. Pasalnya dengan kekalahan ini Persija gagal memangkas jarak poin dengan Persib di posisi 2. Sekaligus kekalahan ini pun jadi warning atau peringatan bagi Persija dalam menghadapi Persib. Pasalnya tim seperti Persita saja mampu curi poin, apalagi tim sekelas Persib Bandung. Tapi memang kehilangan banyak pemain terasa sekali bagi permainan Persija, khususnya bagi Thomas Doll. Sulit buat Doll untuk berkreasi di lapangan. Mau bebas ganti-ganti pemain pun tak bisa lantaran tak banyak pilihan. Untungnya di laga lawan Persib ini para pemain yang dipanggil ke timnas seperti Rico, Ferrari, Donitri, Hansamu, Witan sudah bisa kembali ke Persija menyusul usainya FIFA Matchday. Tentu ini angin segar bagi Thomas Doll, apalagi di tengah banyaknya pemain mudanya yang dipanggil ke timnas U20 dan 23. Ditambah kemungkinan kehilangan 2 pemain asing, yakni Yusuf Helal dan Hanno Behrens. Thomas Doll sendiri mengatakan tak mempermasalahkan laga ini digelar di mana, tapi memang menurut Doll jika bermain di lapangan yang kualitas rumputnya lebih bagus itu lebih baik. Bahkan jika pun tak diizinkan laga ini digelar di GBK, Thomas Doll pun meminta laga ini tetap digelar dimanapun. Karena menurut Doll, terlalu banyak menunda pertandingan itu tak bagus bagi tim, terutama strategi yang akan diterapkan. Kalau pelatihnya aja nggak masalah main dimanapun, kenapa ya ada pihak yang masih ngotot ingin main di GBK ya? Menurut kalian kenapa ya? Apa ada sesuatu? Jangan berburuk sangka, ya mungkin saja GBK itu dianggap home base atau markas Persija, atau GBK itu ikon Jakarta, mungkin gitu ya. Jadi ya istimewa aja kalau main di GBK gitu kali ya. Tapi ya entahlah. Menghadapi Persib Bandung dengan kekalahan atas Persita Tangerang di laga terakhir, jelas membuat Thomas Doll mau nggak mau akan tetap memasang para pemain yang baru kembali dari timnas. Hal ini demi berjalannya strategi yang akan dipakai. Meskipun stamina dan energi para pemain Persija akan terkuras lantaran hanya jeda 1 hari saja setelah jumpa Persita Tangerang. Dan berikut prediksi susunan pemain Persija Jakarta. Di bawah Mistar tetap ditempati oleh Andri Tani Ardiasyah. Trio center back ditempati oleh Ondrej Kudela, Hansa Muyama dan M Ferrari. 2 wingback ditempati oleh Ilham Rio Fahmi dan Firza Andika. Duet jangkar ditempati oleh Hanif Syahbandi dan Rizky Fandi. Duet sayap ditempati oleh Rico Simanjuntak dan Osvaldo Hai. Sementara ujung tombak ditempati oleh Michael Kermencik. Dan berikut formasinya. Laga Persija Jakarta kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Jumat 31 Maret 2023 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dari Stadion Gelora Bung Karno. Ingat, untuk stadion belum fix ya, bisa di GBK, Patriot, atau justru di PT IKA. Oke, mungkin itu saja sedikit prediksi atau pandangan kami tentang laga tunda antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung. Nah, bagaimana menurut kalian nih? Siapa yang akan keluar jadi pemenang di laga ini? Silahkan beri pendapat kalian ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.